Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang tasawuf menurut para sufi. Hari ini kita banyak mendapatkan informasi tentang apa itu tasawuf, baik dari para penceramah, dai, buku maupun video-video di YouTube channel. Karena itu sebetulnya tidak terlalu penting juga kita mengetahui definisi apa itu tasawuf. Karena pada zaman dulu tasawuf itu tidak bernama. Pada saat Rasulullah hidup dan para sahabat, kan istilah dan definisi tasawuf itu belum ada. Dia ada dalam bentuk hakikatnya. Karena itu seorang sufi pernah mengatakan, at-tasawufu hakikatun la rasmun lahu. Tasawuf itu hakikat. Dia tidak memiliki bentuk formal. Teman-teman yang saya cintai. Karena itu saya ingin menyampaikan hal penting yang menjadi esensi dari tasawuf ini. Yang menurut saya ada banyak para sufi yang telah menjelaskan tentang hakikat dari tasawuf. Salah satu yang cukup fenomenal adalah Syekh Junaid al-Baghdadi. Beliau mengatakan, at-tasawufu mabniun ala stamani kisolin. As-sakho wal-ridho was-sabr wal-isyarah wal-gurbah walabsus suf wasiyahah wal faqru. Kata Syekh Junaid al-Baghdadi, tasawuf itu didirikan di atas 8 kualitas, yaitu kebaikan hati, keridhoan, kesabaran, perlambangan, keasingan, menggunakan baju dari bahan wol, perjalanan spiritual atau asketisme, dan kefakiran. Dan menurut Syekh Junaid, ke-8 kualitas itu ada pada teladan para nabi. As-sakho, kebaikan hati, ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa ammar ridho fali Ismail. Adapun ridho ada pada Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail rela mengorbankan hidupnya demi menjalankan perintah Allah. Wa amma sabru fali Ayub. Adapun kesabaran ada pada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub begitu tabah menghadapi berbagai macam ujian berupa penyakit. Tubuhnya terkena penyakit kulit yang sangat bau dan menjijikkan. Tapi Nabiullah Ayub tetap bersabar. Wa amal isyaratu fali Zakaria. Adapun perlambangan atau isyarat itu ada pada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah begitu lanjut usia bersama istrinya, tapi tidak dikaruniai putra. Tapi kemudian Allah mengabarkan bahwa Nabi Zakaria diberikan oleh Allah seorang keturunan bernama Yahya, dengan syarat Nabi Zakaria tidak berbicara kepada orang lain selama 3 hari, cukup dengan isyarat-isyarat saja. Wa amal gurbatu fali Yahya. Adapun keasingan terjadi pada Nabi Yahya, putra dari Zakaria, itu hidup di tengah lingkungan keluarga yang asing. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya banyak tidak menerimanya, tetapi Nabiullah Yahya tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma labsus suf, adapun yang menggunakan kain wol fali Musa, terjadi pada Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa setelah buron dari Mesir lalu ke daerah Madian, ketemu dengan seorang yang sangat bijak, yaitu Nabiullah Syu'aib. Dan disitulah Nabi Musa menggembala selama belasan tahun dan selalu menggunakan baju kasar yang terbuat dari kulit binatang.
Wa amma siyahatu fali Isa. Adapun asketisme dan perjalanan spiritual itu ada pada Nabiullah Isa alaihissalam. Kita tergambarkan bagaimana sosok Nabi Isa yang sangat asketis, yang sangat spiritual. Dan itu contoh bagi kita kalau kita ingin menjalani tasawuf. Yang terakhir, wa amal faqru wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun kefakiran itu terjadi pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diberikan kebebasan oleh Allah untuk menikmati berbagai macam kemewahan. Tapi Nabi berdoa meminta agar beliau diberikan 1 hari lapar, 1 hari kenyang. Dan terus begitu. Karena itulah beliau dikenal sebagai Nabi yang memberi contoh tentang hidup penuh kefakiran. Teman-teman yang saya cintai. Jadi tasawuf itu sebetulnya terdiri dari kualitas-kualitas kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik dan benar sesuai dengan perintah-perintah Tuhan kepada umat manusia. Karena itu orang yang bertasawuf sebetulnya intinya adalah dia terus-menerus melakukan koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam melihat apapun. Salah seorang syekh sufi misalnya Ali bin Bundar Asy-Syairafi dari Nisapur mengatakan at-tasawwufu isqatur ru'yati lil haq zahiran wa batinan. Tasawuf itu adalah satu pandangan dalam melihat apapun baik secara batin maupun secara zahir, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itulah yang menjadi hakikat dari tasawuf. Karena itu orang yang bertasawuf tidak harus menampilkan perilaku-perilaku yang kemudian dia berbeda dengan orang pada umumnya. Justru orang-orang suci zaman dulu itu dia hidup seperti orang biasa. Dia hidup, dia bermasyarakat dengan orang lain sehingga orang bahkan tidak mengira bahwa yang bersangkutan itu adalah pejalan spiritual atau orang yang melakukan laku lampah tasawuf. Teman-teman yang saya cintai, hal penting lagi apa yang termasuk dalam hakikat tasawuf adalah bahwa kita harus memiliki sikap yang istiqomah. Istiqomah itu sikap yang terus-menerus, yang penuh komitmen dan konsistensi. Salah satu syekh sufi Muhammad bin Ahmad Al-Mukri mengatakan at-tasawwufu istiqomatul ahwal ma'al haq. Tasawuf itu adalah adanya keistiqomahan hati, keadaan hati yang terus-menerus hidup bersama al-haq, bersama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai, itulah sebetulnya hakikat dari tasawuf. Banyak ulama mengatakan bahwa hari ini sebetulnya tasawuf itu banyak dibicarakan tapi hanya sekadar nama. At-tasawwuful yauma ismun, kata mereka. Tasawuf hari ini itu hanya tinggal nama. Wala hakikatun, tidak ada hakikat dari tasawuf itu. Jadi mereka ramai membicarakan tasawuf, tapi sebetulnya mereka bukan pejalan atau bukan seorang sufi. Banyak cendekiawan, banyak ilmuwan hari ini hanya menjadi gudang-gudang pengetahuan, mengetahui banyak hal, tapi sebetulnya mereka bukan pemilik atau bukan pelaku dari pengetahuan yang mereka miliki. Karena itu istilah at-tasawwuful yauma ismun wala haqiqatun. Tasawuf itu hari ini tinggal nama, tidak ada hakikatnya. Sementara dulu waqad kana haqiqatan wala isman. Dulu tasawuf itu ada dalam hakikat, tapi namanya belum muncul, apalagi banyak dibicarakan oleh para ahli. Teman-teman yang saya cintai, jadi intinya tasawuf menurut para sufi adalah jalan hidup. Jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang benar, jalan hidup yang tidak menyakiti orang lain, jalan hidup yang penuh persaudaraan, jalan hidup yang harmonis
antara apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan terjadi secara sinkron, tidak berbeda, tidak memiliki keterpecahan dalam kehidupannya. Demikian juga hubungan yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, hubungan yang bersangkutan kepada sesama manusia secara horizontal, juga kepada alam semesta dan kepada dirinya, itu menunjukkan satu kesatuan yang disebut kesalehan dalam hidup dia. Dia menjadi pribadi yang kongruen dari seluruh organ yang ada dalam tubuhnya harmonis. Teman-teman yang saya cintai, seakhir sampai di sini, semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.